Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlaq, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang begitu luhur, keluhuran akhlak yang begitu mulia, yang begitu tinggi. Alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh kata Allah, itu dengan kalimat innaka tauhid penekanan, sungguh benar-benar betul-betul kamu itu wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat mulia, yang sangat luhur. Dr. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsiyah berkata beliau, bima tadiku al-kitabatil bututul awrah. Sehingga apa? Sehingga kitab-kitab yang besar untuk merangkum, untuk meringkas mengenai kemuliaan, mengenai keutamaan, mengenai ketinggian dari baginda Nabi Muhammad SAW itu terasa sempit. Sekarang ibu-ibu bisa bayangin nggak? Kitab yang besar itu terasa sempit, hanya untuk meringkas, hanya untuk merangkum, bukan menceritakan semua, meringkas. Dengan kitab-kitab yang besar untuk meringkas kemuliaan, keagungan baginda besar Muhammad SAW itu terasa sangat sempit, kata Habib Ali Al-Habsyi. Kenapa? Karena begitu luasnya, begitu tingginya, begitu luhurnya akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kana nasi ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, ya, manusia dalam hal keindahan. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya makhluk dalam hal keindahan itu Rasulullah SAW. Ya. Baik di dalam bentuknya, rupanya, khulqat wa khalqa, dan juga di dalam perangainya, akhlaknya, budi pekertinya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, dilanjutkan di dalam pasal tersebut ada yang berbunyi, Iza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Rasulullah SAW dipanggil oleh orang yang miskin, orang miskin manggil Rasulullah, beliau itu dengan segera tanggap, begitu cepat memenuhi panggilan orang miskin tersebut. Wahwal abu syafiqir rahimu bil yatimi wal armalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu laksana, ya, bagai ayah yang penuh kasih sayang untuk yatim piatu dan janda-janda yang lemah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi diriwayatkan, ya, di dalam salah satu kitab, dalam kitab Sudatun Nasihin, ini riwayat sebenarnya makruf cerita ini, ya, berkaitan dengan baru-baru ini kan rame nih orang di bulan Muharram, 10 Muharram, ya, santunan anak yatim, kita disuruh mengasihi anak yatim, yang menyayangi anak yatim dan lain sebagainya. Jadi pernah diriwayatkan di dalam kitab Sudatun Nasihin, wa ruwiya anna kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id li ajli salatil 'id. Pada satu hari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada satu hari raya pagi, hari raya Idul Fitri, Rasulullah keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat hari raya. Pagi ini keluar Rasulullah, 1 Syawal keluar. Lalu para as-sibyan yal'abun, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak ramai lagi main. Anak-anak ramai lagi pada main. Ya, namanya hari raya, pagi-pagi pada pakai baju baru dengan cerianya anak-anak kecil main ramai. Lalu wajada sobiyan waqifan yabki. Lalu Rasulullah SAW mendapati di tengah-tengah lagi banyak anak-anak kecil lagi main. Ada satu anak ini dia diam, ya, wukuf, waqifan, dia diam, dia begini, sedang menangis.
Yang lain lagi ceria main, tapi satu anak ini menangis. Menangis, disamperin oleh baginda besar Muhammad SAW. Faqala lahu Nabi SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada anak itu, "Ma yubkika ayyuhal walad, ayyuhas sabi." Wahai anak, anak, kenapa kau menangis nak? Kenapa kau nangis nak? Ditanya oleh baginda besar Muhammad SAW. Ibaratnya ini hari lagi pada rame, yang lain pada senang, pada main, hari raya, hari gembira, hari senang, hari kemenangan. Kenapa kau menangis? Faqalallahu sabi. Lalu berkata itu anak ya kepada Rasulullah SAW, wa huwa lam ya'rif annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anak itu menjawab, ya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, tahu. Anak itu tidak tahu kalau itu yang diajak ngomong adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu anak itu, dia namanya anak kecil. Ya. Wa huwa lam ya'rif annahu Nabi, dia tidak tahu kalau itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi, lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Da'ani ayyuhar rajul." Tinggalkan aku wahai tuan. Tinggalkan aku wahai bapak, ibaratnya begitu. Tinggalkan aku wahai wahai paman. Da'ani ayyuhar rajul. Fa inna abi mata fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bapakku sudah mati. Ayahku sudah meninggal dunia pada saat ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwajat ummi bighairi abi, dan ibuku menikah dengan laki-laki lain. Fa akhadha dari, lalu laki-laki itu mengambil rumahku. Wa akala mali, dan memakan hartaku. Fasirtu kama taron, maka jadilah aku seperti apa yang kau lihat. Kata anak tadi. Ini yang ngomong anak kecil tadi. Dia nggak tahu kalau yang ngomong adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu kama taron ariyan, nggak berbaju, jai'an, kelaparan, hazinan, sedih, zalilan, hina. Falamma ata yaumul 'id, lalu ketika datang ra'aitu sibyan yal'abun, aku melihat anak-anak kecil ramai yang lain pada bermain. Pada sadda dan huzni, fabaki, lalu bertambahlah kesedihanku sehingga aku menangis. Ini yang ngomong anak kecil, ya. Dia ngomong kepada Rasulullah, dan dia tidak tahu kalau itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya. Lalu apa yang terjadi? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabda Rasulullah, ngomong Rasulullah kepada anak itu, "Ama tardo an akuna laka abah, wa Aisyatu umman, wa Fatimatu ukhtan, wa Aliyu amman, wa Hasan wal Husain ikhwan." Kaget itu anak. Begitu dia mendengar jawaban dari Rasulullah, kata Rasulullah apa? Nah, mau gak nak, kalau aku menjadi ayah bagimu, Aisyah menjadi ibu. Dia mendengar nama Aisyah. Lalu Fatimah menjadi saudarimu, Ali menjadi pamanmu, dan Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaramu. Kaget dia. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu as-sabi, lalu berkata anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akaifa la arda ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku tidak ridho ya Rasulullah? Bagaimana mungkin aku tidak mau ya Rasulullah? Akhirnya Bapak akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam satu riwayat itu disebutkan Rasulullah mengambil anak itu, digendong oleh Rasulullah anak tersebut. Diambil oleh Rasulullah, digendong anak tersebut. Wa tawajjaha bihi ila dar. Dan Rasulullah beranjak bersama anak itu kembali ke rumahnya. Bayangkan, Rasulullah di hari raya sudah mau pergi ke masjid, mau sholat hari raya, sholat Id. Melihat ada satu anak yatim, ternyata ayahnya ikut perang,
bersama Rasulullah, meninggal sehingga anak itu menjadi yatim, ibunya nikah lagi, rumahnya diambil sama bapak tirinya, hartanya dimakan. Kaget Rasulullah, nggak jadi Rasulullah mau sholat id, nggak jadi, dipending, ditunda, diambil oleh Rasulullah. Ya, itu anak diajak dialog, diajak ngomong oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diajak balik ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak. Fa'at'amahu. Lalu Rasulullah ngasih makan, dikasih makan oleh Rasulullah SAW. Wa albasahu libasal 'ain. Dan Rasulullah memakaikan langsung. Rasulullah ngasih makan dengan tangannya yang mulia langsung ke anak ini. Dan Rasulullah memakaikan baju hari raya dengan tangannya yang mulia kepada anak tersebut. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fa kharaja as-sabi. Lalu keluar anak tadi. Sudah dikasih makan oleh Rasulullah, sudah diangkat anak oleh Rasulullah, dikasih makan, dikasih baju, keluar itu anak. Keluar, lalu yal'abu ma'as-sibyan. Lalu dia bermain lagi dengan teman-temannya yang lain. Kan ramai tuh. Keluar dia main. Akhirnya teman-temannya yang lain berkata, berkata anak-anak yang lain kepada dia. Kata anak-anak yang lain, kunta waqifan bainana al-an tabki wa ma yubkiku wa ma yudhiku. Tadi kata anak-anak yang lain, kamu ini tadi di tengah-tengah kami diam, nangis. Lalu apa yang membuatmu sekarang tertawa? Kok kamu sekarang gembira? Kok kamu sekarang sudah ceria? Kok kamu sekarang bahagia? Tadi kamu diam, nangis, sedih. Kata anak itu ada, faqalallahu. Berkata anak itu kepada anak-anak yang lain, kata dia, kuntu ja'ian fasyabi'an. Iya, tadi aku lapar, tapi sekarang aku sudah kenyang. Dalam hati dia dikasih makan oleh Rasulullah SAW. Kuntu arian fakusi. Tadi aku nggak berpakaian, sekarang aku sudah pakai baju. Sudah pakai baju lebaran. Ini baju dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati dia ini baju lalu kuntu bighairi abi. Tadi aku nggak punya ayah. Fa asbaha Rasulullah ya abi. Tadi aku nggak punya ayah, tapi sekarang ayahku adalah Rasulullah. Wa Aisyatu ummi, dan Aisyah adalah ibuku. Wa Fatimatu ukhti, dan Fatimah adalah saudariku. Wa Ali ammi, dan Ali adalah pamanku. Wal Hasan wal Husain ikhwani, dan Hasan dan Husain adalah saudara-saudaraku. Baqala lahu, lalu berkata, baqala lahu sibyan. Lalu berkata anak-anak yang lain, ya, apa kata anak-anak yang lain itu kepada satu anak ini tadi? Kata anak-anak ini, ya laita aba'ana matu fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu. Kata anak-anak yang lain, aduh, seandainya saja ayah-ayah kami meninggal dunia di salah satu perperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Memperhatikan anak yatim, ya, pada Rasulullah sudah mau sholat dipending sama Rasulullah, diurus dulu itu satu anak yatim. Sehingga kita tahu semua, nggak usah bahas lagi bagaimana ajak dan perintah Al-Quran bagaimana untuk menyantun dan menyayangi anak-anak ya yatim. Itu kelihatan dari akhlaknya baginda besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Lalu yang ada lagi hikmah di sini, bagaimana ya jiwa anak-anak pada saat tersebut begitu terpaut kepada baginda besar Muhammad SAW, begitu ngefans-nya kepada baginda besar Muhammad SAW, sehingga mereka tanpa sadar mengucapkan, mereka rela bapak-bapak mereka mati, yang penting Rasulullah menjadi ayah kami. Mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah yang sudah tumbuh kepada anak-anak dari sejak dulu. Nah, ini semuanya ya, berasas dari mahabbah. Sahabat bisa melakukan perjuangan begitu hebat
amal ibadah begitu hebat. Dasarnya apa? Mahabbah. Karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dipenuhi dalam hatinya mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada besar Muhammad SAW, sehingga akan menumbuhkan keinginan menjadi termotivasi yang sangat kuat di dalam dia untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya baginda besar Muhammad SAW, wabil khusus di dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, tahfiz Quran di sini. Kalau dia ada mahabbah, dia termotivasi kepada baginda besar Muhammad SAW, luar biasa. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih agung selain motivasi yang paling hebat ada kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana di dalam peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram, 10 Muharram. Ustaz tadi menyampaikan bagaimana itu ada rahasia memang angka 10. Kalau diceritakan panjang lebar, Ustaz tadi prolognya aja sudah panjang Ustaz ya. Kalau dibukakan semua, butuh waktu khusus memang. Seperti kuliah, seminar begitu. Di dalam peristiwa 10 Muharram saja, kita tahu Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan khilaf, satu kesalahan. Apa khilafnya? Makan buah. Buah. Ini ceramah di Depok makan buah duku katanya. Mana buah duku di sana? Buah huldi. Walhasil, Nabi Adam ini kan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun Nabi Allah Adam kan kepada Allah. Mendapat teguran dari Allah sehingga Nabi Allah Adam ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuninya katanya di tanggal berapa? 10 Muharram. Allah menerima taubatnya daripada Nabi Allah Adam. Tapi kita lihat sejarah berdasarkan hadisnya baginda besar Muhammad SAW. Salah satu asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Adam itu kenapa? Asbab yang kuat. Kenapa Allah sampai mengampuni Nabi Allah Adam alaihissalam? Di dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah, dan Mawahidul Laduniyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memaktubkan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Nabi SAW lalu bersabda Rasulullah SAW, "Idza tarabal adamul khati'ah," ketika Nabi Allah Adam itu melakukan satu kekhilafan, satu kesalahan, faqala, lalu Nabi Adam itu berkata, "Ya Allah ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani." Ya Allah ya Rabb, aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaannya Muhammad. Jadi Nabi Allah Adam minta ampun kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Ya Allah ampunilah aku ya Allah dengan kemuliaannya Muhammad. Faqala Allah, lalu Allah berfirman, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Wahai Adam, dari mana kau tahu? Dari mana kau kenal Muhammad? Walam akhluqhu, sementara aku belum ciptakan itu Muhammad. Jisimnya Nabi Muhammad belum Allah ciptakan. Tapi kita tahu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dari nurnya Allah. Tapi jisimnya belum ada.
membawa nama Nabi Muhammad, sah nggak sholat kita? Sah nggak? Nah. Namanya Rasulullah. Ya. Kata Imam Qatadah, Gola Qatadah, kitab Syifa' bi Ta'rif Hubul Mustafa Imam Qutiyah. Rafa Allahu zikruhu fid dunya wal akhirah. Falaisa khatibun wala mutasyahhidun wala sahibus illa an yaqula ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kata Ibnu Qatadah, Allah Subhanahu wa taala muliakan nama sebutan Rasulullah SAW, ya, nama baginda besar Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhirat, di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Laisa khatibun, maka bukanlah seorang khatib, bukan seorang musyahid, orang yang bersaksi, orang yang bersyahadat, dan bukanlah seorang pendiri salat kalau dia tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya bukanlah seorang khatib kalau dia tidak membawa nama Nabi Muhammad di dalam khutbahnya. Orang khutbah, ya, di mimbar yang paling hebat, mimbarnya megah, masjidnya besar, yang hadir pejabat semua, umpamanya udah presiden seluruh dunia ada yang hadir. Tapi di dalam khutbah Jumatnya, dia tidak membawa nama Nabi Muhammad. Di dalam khutbah hari rayanya, dia tidak membawa nama Nabi Muhammad. Maka dia bukanlah seorang khatib. Tidak sah khutbah. Ya. Lalu salat, di dalam salat kita tidak membawa nama Nabi Muhammad, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak menyampaikan salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sempurna rukun salat kita, menyebabkan salat kita tidak sah, maka bukan dinilai salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, obat dari segala penyakit adalah baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak-anak nih, kalau susah ngapal, ya, bacain sholawat dan salam kepada Rasulullah. Kalau lagi datang beteknya, jenuhnya, baca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira tidak ada asar, jangan dikira tidak ada bekas. Setiap orang dia menyambungkan hatinya kepada Rasulullah SAW. Berbekas asar, apalagi dari sejak dini, anak-anak dari sejak kecil, ya sudah kita kenalkan, sudah kita sambungkan dia kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Efeknya itu akan terus sampai dia tua, sampai nanti ila yaumil akhir, bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sampai di dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa? Wa rafa'na laka dzikr. Dan kami tinggikan, kami muliakan sebutanmu. Sehingga kata ulama apa? Allah maksudnya idza dzukirtu dzukirta ma'i fi qauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku diingat, aku disebut, kau pun diingat, kau pun disebut bersamaku. Di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi luar biasa. Kalau kita ini sedang lagi sumpah, pikiran sumpah, badan lagi gak enak, ya, banyak-banyak kita mengingat Rasulullah SAW.
Sambungkan hati kita kepada Rasulullah, baca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Insya Allah Allah angkat kesusahan dalam hati kita. Amin. Yang sakit insya Allah jadi sehat. Sudah banyak mujarabah. Mujarabah itu apa maksudnya? Sudah teruji coba. Modalnya satu aja. Apa? Yakin. Modalnya Yakin. yakin. Kalau nggak yakin nggak jadi. Loh, kalau nggak yakin nggak jadi. Lalu bagaimana mungkin kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi kita tidak yakin dengan Rasulullah? Berarti hati kita yang sakit. Hati kita sakit, gak beres berarti hati kita. Error, ada virus ya. Bukan virus corona, bukan. Cuma virus di dalam hati. Masa kita gak yakin sama Rasulullah? Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, makhluk, pemimpin dari seluruh nabi, pemimpin dari seluruh rasul, pemimpin dari seluruh makhluk. Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak yakin kepada Rasulullah. Waduh, berarti hati kita bermasalah. Jadi sambungkan hati kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Naik mobil udah melayang-layang tadi. Tadi masih keluar masuk kamar mandi. Ustaz datang jemput. Ya siap katanya. Jalan itu baru pergi semangat. Karena sudah wa'ad ya, janji. Oke, hadir. Pas sudah setengah jalan merasa melayang-layang mulut pahit. Karena baru sembuh. Baru semuanya kena gejala tipes, baru sembuh. Baru hari ini mulut pahit. Anak cerita sama tentang Rasulullah, berkeringat berkeringat, dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengar pun dikasih sehat zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta mudah-mudahan siapapun keluarga kita berkhusus juga Pak Kiai dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya diceritakan tentang Rasulullah. Anak-anak kecil ceritakan tentang Rasulullah. Banyak kemuliaan, kekhususan, keistimewaan dari baginda besar Muhammad SAW itu gak habis-habis kalau ceritakan. Ya. Tapi kalau sudah ada kerinduan, pengen dengar, itu namanya kerinduan kepada Rasulullah. Itu nur Allah berikan. Itu adalah Allah letakkan nur mahabbatillah, nur mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatillah, nur mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada rasa di dalam hati, begitu cerita tentang Rasulullah biasa saja, nggak ada rasa, nggak ada tarikan, nggak ada setruman, mati. Berarti tidak ada nur, tidak ada nur, tidak ada cahaya. Tapi kalau ada orang yang tersambung hatinya, begitu dia mengenal Rasulullah, itu namanya ada nur, ada cahaya di dalam jiwa dia. Allah yang meletakkan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Cinta pada Rasul, tidak kenal pada Rasulullah nggak bisa, sulit. Harus kenal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan sudah kok tentang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu kan ada yang disusun oleh Habibana Muhammad Rizik Shihab, Abdullah nama ayahnya, ibundanya Abdul Muthalib, istri putri kemuliaan ternama, itulah sang Rasul, itulah
Kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Itu dibuat dalam bentuk syair. Kenapa? Untuk mendekatkan hati, terutama anak-anak kecil. Mendekatkan hatinya, jiwanya kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendekati kepada Rasulullah SAW. Jadi yang tadinya, jangan dikira, alhamdulillah anak-anak santri, alhamdulillah Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah pilih anak-anak kita menjadi Al-Quran. Ya, sholatnya berjamaah, tapi di luar sana, alhamdulillah banyak nama ibunya Rasulullah nggak tahu, nama kakeknya nggak tahu, nama istrinya Rasulullah tahu, banyak anak-anak. Tapi begitu ditanya teman-teman dekatnya Doraemon, dia tahu semua langsung. Itu fakta. Itu fakta menunjukkan apa? Jiwa anak tuh jauh dari nabinya. Makanya dibikinkan satu qasidah supaya ya kalau dia tuh nggak nyantri, ya bukan bagian dia nggak nyantri, akhirnya ya dengan qasidah itu setidaknya dia tahu. Abdullah nama ayahnya adalah Abdullah, nama ibunya adalah Aminah, nama istrinya adalah Khadijah dan lain sebagainya. Dan untuk memancing. Ya. Nah, alhamdulillah anak-anak kita, anak-anak yang menjadi pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh, yang alim, alim yang mengamalkan ilmunya, yang bermanfaat, berguna bagi Allah, bagi agama, bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita yang mau bagi lagi sebelum mana tutup. Ya. Ini yang namanya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh alam ini tahu semua sama Rasulullah. Seluruh alam ini tahu gunung, batu, pohon, hayawan, segala macam jenis binatang, hewan, semuanya tahu dengan Rasulullah. Yang tidak tahu semua itu, ya, yang tidak semuanya tahu itu hanya jin dan manusia. Yang lain semua tahu. Jin manusia nggak semuanya tahu siapa Rasulullah. Tapi kalau yang lain, tembok ini tahu sama Rasulullah. Gunung itu tahu sama Rasulullah. Matahari itu tahu sama Rasulullah. Matahari itu pernah mundur, sudah mau tenggelam, timbul lagi. Tenggelam, timbul lagi, pernah. Sejarah itu. Ya. Nah, jadi pada satu hari, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, tidaklah kami berjalan bersama Rasulullah SAW di pinggiran kota Mekah, melainkan kecuali setiap pohon dan batu-batuan yang kami lewati itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana? Di dalam kitab Syifa. Itu salah satu rujukan kita tarik misalnya kitab Syifa dan tarik Tuhadul Mustafa. Tidaklah dilewati pohon, tidaklah ya kami, kata Imam Ali, tidaklah kami kalau berjalan sama Rasulullah melewati pohon, melewati batu besar. Itu mereka itu semuanya ya, pohon, batu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Luar biasa. Nah, jadi pernah pada satu hari Rasulullah lagi duduk bersama sahabat. Banyak sahabat, berapa orang? Lalu datanglah seorang Badui. Badui ini apa orang Badui? Orang Arab yang tinggal di pegunungan. Ya. Orang Badui disebut Arabi. Dia Arab tinggal di pegunungan. Dia ini habis berburu bok, tau nggak bok? Apa kadal burung lah modelnya? Biawak, bukan kadal apa? Biawak, ya, bok. Di dalam kerangkeng di bawah, di dalam sangkar.
Jadi dia datang sambil biawak hasil buruan dia di dalam sangkar. Lalu dia melihat Rasulullah lagi duduk. Dia nggak tahu kalau itu Rasulullah. Dia lihat satu orang dikelilingi oleh orang-orang yang lain banyak, ya. Dikelilingi oleh orang-orang yang lain. Lalu orang-orang ini semuanya begitu hormat, mendengarkan omongannya, setiap nasihatnya dan omongannya didengerin. Sehingga orang Badui ini bingung, heran. Orang begitu dihormati, dimuliakan, begitu sangat didengar ucapannya, nasihatnya. Siapa orang? Dia samperin majelis yang mana di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kepada orang banyak sambil menunjuk Rasulullah. Ditunjuk kepada Rasulullah oleh dia. Man hada? Siapa ini? Kata dia. Ini siapa ini orang? Begitu kalian muliakan, kalian berhati omongan dia, siapa ini orang? Lalu yang lain, para sahabat hadir di situ menjawab. Lalu berkata yang lain. Apa kata yang lain? Ada Nabiullah. Ini adalah nabinya Allah. Hada Rasulullah. Ini adalah utusannya Allah. Ini adalah nabinya Allah. Ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Sama si Arab Badui ini tadi. Dia biawak dia. Tes, dari tadi harusnya. Biawak hasil buruan dia ini, ya, dia lempar di hadapannya Rasulullah. Dilemparkan di hadapannya Rasulullah SAW. Sambil dia berkata, Wallata wal Uzza la amantu bika hatta yu'mina bika hadattu. Kalau kita orang Islam bersumpah itu wallahi, kalau dia nyembahnya berhala, dedengkotnya berhala itu namanya Lata dan Uzza. Jadi dia bersumpahnya wallata wal Uzza. Itu harful qasam, wawnya itu demi Lata dan Uzza. Gue tidak akan beriman kepadamu, ya, nggak bakal percaya kecuali sampai ini biawak beriman kepadamu. Kalau biawak ini beriman, gue baru mau beriman. Coba bayangin. Kalau ada orang kayak gitu, Beb, Anda nggak bakal ikut ngomongan Nabi, kecuali ini biawak. Kalau biawak ini mau ikut ngomongan Nabi, baru kok Anda gampar langsung. Enak aja, emang gue tukang sulap. Nah ini Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dilempar itu biawak di hadapannya Rasulullah. Dia berkata, Wallata wal Uzza la amantu bika hatta yu'mina bika hadattu. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan beriman kepadamu kecuali sampai ini biawak beriman kepadamu. Sampai biawak ini beriman kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Apakah Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah enggak marah. Akhlaknya baginda besar Muhammad SAW. Bagalan Nabi SAW. Lalu bersabda Rasulullah SAW, Ya Dob, kata Rasulullah, wahai biawak. Yang diajak ngomong bukan orang Badui itu yang diajak ngomong, kagak diajak ngomong sama Rasulullah. Biawak yang diajak ngomong. Kata orang, kalau nggak tahu, kalau misal di daerah Jakarta belah sana namanya binyawak katanya. Binyawak. Ya. Jadi biawak yang diajak ngomong. Ya Dob, wahai biawak. Ternyata apa yang terjadi? Ini mukjizatnya Rasulullah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu biawak ngomong. Ya. Dengan lidah, dengan bahasa manusia. Bilisanil mubin, dengan lidah yang jelas, dengan bahasa manusia, dan mendengarkan semua yang hadir di situ. Yang hadir itu semuanya dengar. Kata biawak apa? Labbaik wa sa'daika ya zaina man wafa yaumal qiyamah.
Yang ngomong biawak. Begitu biawak ditanya oleh Rasulullah, ya Tob, dijawab oleh biawak, labbaik wa sa'adaika ya zaina man wafa yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau Nabi Sulaiman itu ngerti dengan bahasa hewan, ya. Tapi kalau Rasulullah, hewan tuh jadi ngomong dengan bahasa manusia. Hewan tuh jadi ngomong dengan bahasa manusia. Sudah. Labbaik ya, wa sa'alaika, dan kebahagiaan atasmu, kata si biawak. Lalu waqala Nabi SAW, dan bertanya Rasulullah SAW kepada biawak itu apa? Man ta'bud. Ditanya oleh Rasulullah, man ta'bud, siapa yang kau sembah? Yang ditanya biawak, bukan manusia. Man ta'bud, siapa yang kau sembah? Dijawab oleh biawak, alladzi fis sama' arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari iqabuhu. Kata biawak, yang aku sembah yang di langit ada arsy-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku sembah yang di bumi tampak kebesaran kerajaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku sembah, kata biawak, yang jalan kebenarannya seluas samudra, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku sembah yang di dalam surga ada nikmatnya, ada rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang aku sembah yang di dalam neraka ada siksanya, azabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa itu? Kata biawak. Ini bukan dongeng loh. Nanti dikira dongeng. Ini sejarah, tarikh, kisah nyata. Tuh. Ya, di zaman Rasulullah. Kisah nyata ini benar-benar terjadi. Lalu bertanya lagi Rasulullah SAW. Faqala lahu Nabi SAW, faman ana. Lalu aku ini siapa? Kata Rasulullah. Aku ini siapa? Kata Rasulullah. Faqala, lalu berkata itu biawak, antum Rasulullah, antum Habib Rabbil Alamin, qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Engkau adalah utusannya Allah, engkau adalah kekasihnya Tuhan semesta alam. Qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu, orang yang beriman kepadamu, orang yang percaya kepadamu. Wa qad khaba man kadzdzabaka, dan sungguh merugilah, celakalah orang yang mendustakanmu. Akhirnya fa aslamal arabi, masuk Islam akhirnya orang Badui itu. Dia melihat kejadian begitu, akhirnya orang itu masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasannya sebagai wakil saja itu satu, ya. Hewan itu, biawak ini hanya sebagai wakil, menunjukkan bahwa seluruhnya hewan-hewan binatang yang jinak, yang liar, yang buas, yang di darat, yang di laut, yang di udara, semuanya tahu dengan baginda besar Muhammad SAW. Semuanya kenal dengan baginda besar Muhammad SAW. Ada lagi banyak cerita yang lain. Bagaimana cerita serigala? Wah, itu lucu lagi cerita, yang panjang. Nantilah ya, pada sudah kepanasan bempernya, udah kelamaan nanti kan. Cuman benar-benar kejadian. Ya, artinya apa? Seluruhnya tahu dengan baginda besar Muhammad SAW. Tapi tidak semua manusia dan jin kenal dan tahu kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, sungguh beruntung dan beruntunglah orang-orang yang hatinya terpaut, tersambung
dengan kekasihnya Allah, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kita berharap, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya anak-anak kita ini dan termasuk diri kita juga semuanya disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati kita dipenuhi dengan nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah lindungi diri kita semua dan keluarga kita, tempat tinggal kita, dan rumah kita dan kampung halaman kita dari segala macam bala musibah, keburukan, malapetaka dan bencana. Dan sekali lagi apabila ada yang di antara kita yang sedang sakit ataupun keluarga kita yang sedang sakit ataupun orang tua kita, saudara kita, anak istri kita, suami kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan dan kekuatan zahiran wa batinan. Wabil khusus buat guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Halim yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan dan kekuatan zahiran wa batinan. Apabila Allah, semoga kita minta pada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang alim, yang mengamalkan ilmunya semuanya. Dan semoga kita semua apabila kalau Allah mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khawatimah. Allah jadikan kubur kita satu taman dari taman surga Allah, raudhatun min riyadil jinan. Dan apabila semoga Allah telah kumpulkan kita semua bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Rabb Muhammad wa ya Habibah Muhammad, bijahi habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa bihaqqi salati ala nabiyina Muhammad. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Rabbi salam bihurma sayyidatuna Khadijah zawjatul Mustafa ajillana bil farijah. Rabbi yasir la tu'assir bina bil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ana minta maaf ya lebih dan kurangnya, ana tidak bisa mau berceramah, mau izo hasanah, beri nasihat nggak bisa, cuma bagi-bagi cerita saja. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi obat buat diri ana pribadi dan buat antum semua yang hadir di sini. Amin. Lagi pesan ana satu aja. Ya, banyak-banyak sholawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.